Mari kita membuka Alkitab kita yang terdapat dalam Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, saudara, judul khotbah hari ini adalah hati yang gembira, obat dari Tuhan. Suasana hati kita ini akan mempengaruhi dalam kehidupan kita. Setiap manusia, setiap kita pasti mengalami namanya masalah, tekanan, bahkan sakit penyakit. Dunia ini yang semakin gelap ini menawarkan banyak cara. Banyak cara apa? Untuk mencari kesembuhan, untuk mencari obat-obat terlarang, untuk mencari tempat-tempat hiburan, bahkan tempat-tempat di mana kita bisa lari sementara ke dunia yang menawarkan. Contohnya diskotik, contohnya tempat-tempat hiburan malam. Kita ditawarkan supaya kalau kita hadir di situ, maka masalah kita itu hilang. Masalah itu semua lenyap. Memang betul, pada waktu kita ada di situ, pada waktu kita ada di tempat hiburan malam, pada waktu kita ada di tempat tongkrongan, maka sudah pasti memang masalah itu hilang. Tapi ketika kita pulang dari tempat itu, ketika kita kembali ke rumah, ketika kita sampai di rumah, maka saya pastikan masalah yang kau hadapi, masalah yang saya alami, itu tidak pernah akan hilang. Kenapa? Karena itu hanya hilang sementara, bukan secara permanen, bukan hilang secara utuh, tapi hanya sementara. Itu yang dunia tawarkan. Namun firman Tuhan menegaskan bahwa sumber kesehatan rohani dan jasmani yang sejati dimulai dari hati yang gembira. Saudara, kalau kita lihat pelawak yang suka bikin kita tertawa, pada waktu zaman dulu itu Ateng masih ada. Ateng itu adalah pelawak kecil, pendek, dan dia seorang penginjil. Dia katakan, saya baru naik panggung aja, orang sudah ketawain dia. Dia sudah bisa mancing reaksi dari penonton. Karena baru naik aja, orang sudah ketawa sama dia. Karena tubuhnya pendek, perutnya besar, dan gayanya itu membuat orang tertawa terbahak-bahak. Tapi satu ketika dia bilang apa? Tahu nggak saudara? Walaupun orang melihat dia bisa melawak di depan banyak orang, tapi sebetulnya hatinya itu tidak gembira. Hatinya itu tidak tertawa seperti orang tertawa terbahak-bahak. Hati dia itu ternyata ada persoalan, ada masalah di sana. Tapi itulah yang saya katakan, tidak bisa dibohongi apa yang ada di dalam hati kita ini. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Yang pertama adalah hati yang penuh
sukacita membuat kita kuat menghadapi tantangan. Berarti hati kita bukan soal ketawanya, tapi ada sukacita sehingga kita kuat menghadapi tantangan. Tantangan apapun itu, kalau hati kita bersukacita, kalau kita bisa terima itu, dan kita katakan, ya Tuhan, memang situasi sedang mengalami hal yang sulit. Memang saya sedang menghadapi masalah, tapi saya tidak mau terikat dengan masalah itu. Saya mau mengatakan hati saya bersukacita di hadapan Tuhan. Loh, bagaimana Pak Yohanes? Orang sedang ada dalam masalah, tapi mengapa harus ada sukacita? Karena dalam ilmu kedokteran ditemukan bahwa sukacita dan tawa dapat meningkatkan imun tubuh. Meningkatkan imun tubuh. Nah, saudara, kalau kita tertawa, kalau kita punya sukacita, itu membuat imun tubuh kita ini menjadi kuat. Pada waktu COVID itu melanda Indonesia, orang banyak mati itu karena apa? Takut. Hanya karena gara-gara kita rasa ada sesuatu di dada kita, dan kita mulai berpikir, jangan-jangan COVID, jangan-jangan sudah mau mati saya. Pikiran kita dibawa kepada negatif. Itu cara berpikir negatif. Jadi saudara, jangan biarkan pikiran kita ini dikuasai dengan pikiran negatif, tapi dikuasai harusnya dengan pikiran positif. Berkata, Tuhan, aku percaya kepadamu Tuhan. Gembira yang dimaksud bukan sekedar tertawa di luar, tetapi ada kedamaian dan puas di dalam Tuhan. Saya percaya apapun yang saya hadapi, saya dan saudara sedang menghadapi masalah. Saya tidak cerita, saudara tidak cerita. Saudara hanya cerita sama Tuhan. Itu masalah yang sedang kita hadapi. Tetapi yang saya mau katakan, jangan sampai karena gara-gara masalah itu membuat sukacita saya sama Tuhan itu berkurang. Saya kasih contoh ini. Pada waktu kita datang di gereja, tapi pada waktu saya ada masalah, maka pada waktu menyanyi, mari kita bersukacita, tapi kita tidak bersukacita. Karena apa? Karena yang kita pikirkan itu adalah masalah. Karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Pujian ini mengingatkan kita untuk bersukacita, tapi kita sendiri tidak bersukacita. Kenapa? Karena kita datang dengan masalah. Tapi pada waktu kita datang mau masuk di sini, belajar kita untuk berkata, ya Tuhan, hari ini saya siap mau bersukacita kepada Tuhan. Masalah itu memang ada, betul ada. Tapi kita harus berkata, saya tinggalkan dulu. Saya mau bersukacita, saya mau bersorak kepada Tuhan. Saya tinggalkan dulu itu masalah. Nggak usah dipikirkan. Tapi jangan sampai kita datang, kita bawa masuk di sini, mengganggu sukacita yang akan kita terima. Saudara, Nehemia 8 ayat 10 berkata begini, jangan bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindungan. Ayat ini mau katakan, kita bersukacita bukan karena dapat duit yang banyak,
kita bersuka cita bukan karena dapat sesuatu, tapi kita bersuka cita karena Tuhan itulah perlindungan kita. Tuhan adalah salah satu yang memberikan kita kedamaian. Oleh sebab itu, banyak orang mengukur, saya bersuka cita karena dapat uang. Boleh-boleh saja. Makanya banyak orang berkesaksian kalau dapat rumah baru, dapat mobil baru, itu adalah berkat dari Tuhan. Memang betul. Tapi sekalipun kita tidak dapat berkat, tapi kalau hati kita dikuasai oleh sukacita yang daripada Tuhan, itu melebihi dari apapun. Itu melebihi dari apa yang kita lihat dalam dunia ini. Saudara, jadi tetap bersukacita. Hati yang gembira, obat yang manjur. Yang kedua adalah semangat yang patah membawa kelemahan. Orang yang hidup dalam kekecewaan, kepahitan, dan pesimisme akan mudah menyerah. Kalau kita hidup dalam patah semangat, kalau kita hidup dalam kelemahan, maka kita akan mudah pesimis dan kita akan mudah untuk menyerah. Karena semangat kita telah menjadi kendor. Firman Tuhan berkata, biarlah rohmu menyala-nyala. Artinya harus ada semangat di dalam hidup kita. Tapi kalau sudah pesimisme, kepahitan, kekecewaan, inilah yang akan mengganggu kita mengalami sukacita yang daripada Tuhan. Semangat yang patah membawa kelemahan dalam tubuh kita. Saudara, kurang lebih 2 minggu yang lalu, pada waktu ada keponakan itu meninggal, dari situ saya rasa kesehatan saya agak terganggu ya. Tapi setelah saya pikir-pikir, ini nggak bisa. Kalau tubuh kita maunya tidur terus, dia akan dorong kita. Ya kamu kan sedang lemah, tidur aja. Memang tidur penting. Tapi kalau kita tidur terus, lama-lama semangat kita tidak ada. Akhirnya saya harus inisiatif dari diri sendiri. Harus ada dari diri kita untuk berkata, tidak, saya mesti bangkit dari kelemahan tubuh. Saya kasih contoh begini. Pada waktu Ibu Made mengalami keseleo kakinya, waktu mungkin hari pertama, hari kedua, hari ketiga, kenapa sampai dia memaksakan untuk pergi ke lantai 2 jemur pakaian? Karena begini loh, begini, kita para pria harus akui, pria sakit itu kita terlalu dimanja. Tapi kalau wanita yang sakit, sepertinya tidak ada tempat untuk wanita yang sakit. Apalagi dia ibu rumah tangga. Dia harus berusaha untuk pergi ke lantai 2, sekalipun tertati-tati, sekalipun dia harus pakai penongkang, tapi dia harus bisa mencapai lantai 2 untuk jemur pakaian. Saya tanya, pria bisa lakukan itu? Bohong. Pria bisa masak? Bohong.
Hari pertama mungkin bisa kita beli. Kita pikir ada uang kita beli. Tapi apakah tiap hari kita beli? Tidak mungkin. Inilah yang harus membuat kita semangat. Pada waktu juga Ibu Gembala patah kakinya itu. Pulang dari rumah sakit pakai tongkat satu. Pakai tongkat, dia bilang, bawa itu baju jemuran itu ke depan. Biar saya jemur baju itu. Dia memikirkan, sekalipun dalam keadaan tertati-tati, tapi keluargaku harus bisa pakai baju yang tidak bau, harus bisa masak. Semua itu ada dalam diri seorang ibu rumah tangga. Firman Tuhan berkata, semangat yang patah mengeringkan tulang. Artinya hilang kekuatan, kehilangan harapan, dan tidak lagi bergairah menjalani hidup. Iblis ingin menghancurkan semangat kita, tapi Tuhan mau memulihkan semangat kita. Yang ketiga, sumber sukacita kita yang sejati itu datangnya dari Tuhan. Saya punya sumber sukacita bukan terletak pada harta, bukan terletak pada mobil. Orang sekarang dunia bisa salah. Orang bilang ada mobil baru bersukacita. Enggak juga. Saya lihat ya, satu keluarga yang ada tinggal di Papua. Itu rumahnya besar sekali. Tapi pada waktu temannya mau samperin dia, mau pergi reuni, dia nggak bawa mobil dan dia pergi keluar di pinggir jalan. Dia bilang, kamu jemput aja saya di sini ya. Lantas teman ini dia datang jemput. Dia bilang, kenapa kamu nak mau bawa mobil? Kenapa kamu tidak bawa mobil yang mahal itu? Dia bilang, satu. Saya berteman dengan kamu, kamu mengerti keadaan saya. Tapi teman-teman yang lain, contohnya, saya punya BMW. Saya bawa BMW ke tempat reuni kita, maka mata 30 mata itu akan memandang saya orang sukses. Dari sana akan terjadi gap bahwa ternyata dia lebih kaya. Paham ya maksud saya ya? Kalau kamu cuma bawa mobil biasa dan ada mobil yang jauh lebih mahal, orang akan berkata, sukses dia. Akhirnya tali pertemanan satu dengan yang lainnya akan mulai menjauh. Dia bilang, lebih baik saya nebeng, saya numpang di mobil kamu yang harganya cuma 100 jutaan, supaya pertemanan saya dengan 30 orang itu tidak terputus. Jadi saudara harus menangkap maksud saya. Banyak orang mau pergi, saya harus bawa ini, saya harus bawa ini. Supaya apa? Dilihat saya ini lebih sukses dari dia. Tapi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, sukacita kita itu bukan diukur dari hartamu, bukan. Sukacitamu bukan diukur dari berapa mobil mewah, berapa handphone. Coba kalau kita kumpul reuni,
Yang paling saya amati adalah kalau semua sudah keluarin handphone. Handphone ini yang tadinya bilang mau reuni, curhat-curhatan. Tapi lihat baik-baik. Sampai di tempat reuni, semua sibuk dengan handphone. Semua sibuk dengan nggak tahu apa yang dibaca. Semua sibuk dengan hal-hal yang akan mengganggu kita. Sehingga cerita reuni itu hanyalah sebuah cerita. Nangkap maksud saya? Hanyalah temanya reuni. Tapi sebetulnya bukan reuni. Saya lihat ya, ada satu komunitas. Pada waktu datang, dia bilang, kita mau reuni, oke. Maka dia ambil satu baskom, dia katakan, taruh semua HP di sini. Kumpulkan, mari kita bicara. Itu reuni. Bukan reuni. Ekles lagi ngomong, saya HP. Itu nggak baik. Apalagi mohon maaf. Mudah-mudahan jemaat kita di sini nggak ada yang gitu. Apalagi kalau HP-nya mahal, iPhone. Ekles lagi ngomong, saya sengaja begini, angkat lagi supaya orang tahu dia pakai iPhone. Itu bukan ukuran. Bagi saya, handphone 1 juta, 2 juta. Yang penting itu bisa bunyi, bisa menghubungi. Ada di mana kamu? Lagi di mana? Bukan soal nilainya, tapi soal kualitas di mana kita bisa mengabarkan seseorang. Saya ada di sini. Sukacita kita bukan ditentukan oleh harta, barang yang kita bawa. Paulus menulis, bersukacitalah senantiasa. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16. Padahal ia menulis dari penjara. Tapi penjara tidak membuat dia tidak bersukacita. Dia katakan kepada jemaat di Tesalonika, kamu harus bersukacita. Saya saja yang ada di penjara bisa bersukacita, masa kamu di luar penjara kamu tidak bersukacita? Sukacita kita sejati lahir dari apa? Yang pertama, hidup dalam pengampunan Kristus. Saya bersukacita karena Kristus mengampuni saya. Yang kedua, bersyukur di dalam segala hal. Apa yang kami nikmati, itu yang saya syukuri. Yang ketiga, menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Sebagai aplikasi bagi kita, belajarlah bersyukur setiap hari, bahkan untuk hal yang kecil. Apa itu hal yang kecil? Tuhan, terima kasih, hari ini saya masih bisa hirup udara. Terima kasih. Kalau Tuhan tahan oksigen itu bagi kita 5 menit sudah mati kita. Tapi bersyukur pada waktu saya bangun pagi, Tuhan terima kasih, ini berkat yang luar biasa. Saya lihat istri, anak-anak semua sehat, menghirup udara, itu luar biasa. Jangan biarkan masalah merampas sukacita yang Tuhan beri sama kita. Jadilah saluran sukacita bagi orang lain melalui kata-kata yang membangun. Nah, ini dia saya mau katakan. Kata-kata kita ini mesti yang membangun. Sekalipun orang bilang memang sulit, tapi sebagai anggota gereja CWC El Shaddai harus selalu berkata,
Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti menolongmu dari setiap kesulitan-kesulitan. Harus selalu ada kata-kata positif. Kalau kita bergaul dengan orang negatif, lama-lama kita jadi pikiran, perkataan kita ini jadi negatif. Memang sulit, memang susah. Bukan sulit dan susah, tapi mulut kita ini mau berkata, Tuhan, aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Tadi kesaksian Ibu Yani, 2 anak sudah selesai. Dilihat siapa? Kita ini siapa? Tapi karena Tuhan yang menolong. Saya yakin kalau Ibu Yani mengalami itu, maka kita semua juga pasti mengalami hal yang sama. Tuhan sanggup menolongmu. Tuhan sanggup buka jalan. Jangan berkata sulit, tapi selalu keluar dari kata-katamu selalu kata-kata positif. Kita cari pekerjaan, memang belum dapat, selalu harus berpikir kita positif. Hati yang gembira bukan sekedar perasaan, tetapi buah iman yang percaya bahwa Tuhan memegang hidup kita. Sukacita menjadi obat yang manjur, memulihkan hati, jiwa, bahkan tubuh kita. Mari kita pilih untuk hidup dalam sukacita Tuhan, sebab di dalam Dialah kita menemukan kekuatan yang sejati.